Pasca kekalahannya dari Rakai Pikatan di Bukit Ratu Boko, Balaputra Dewa yang kini bertakhta di atas singgasana Sriwijaya meluncurkan operasi balas dendam senyap yang jauh lebih mematikan daripada pedang. Ia sadar betul bahwa kerajaan Medang Mataram di bawah Rakai Pikatan sangat bergantung pada ekspor komoditas agraris seperti beras dan rempah ke pasar internasional. Mengandalkan armada laut Sriwijaya yang tanpa tanding, Balaputra Dewa mengeksekusi rencana cadangan Perang Dingin Maritim. Ia memerintahkan blokade total di Selat Malaka dan Selat Sunda. Kapal-kapal dagang dunia dari Cina dan India yang hendak menuju Jawa dicegat di tengah laut. Mereka dipaksa berbelok ke pelabuhan Sriwijaya, atau dipalak dengan pajak bea cukai yang sangat tinggi jika nekat menuju Jawa. Strategi blokade ekonomi ini sukses mencekik urat nadi keuangan Mataram kuno, memaksa Rakai Pikatan di Jawa Tengah memutar otak keras di tengah krisis keuangan negaranya. Tidak puas hanya mencekik ekonomi, Balaputra Dewa meluncurkan taktik propaganda internasional untuk menghantam mental Trasanjaya di panggung dunia. Pada tahun 860, ia mengirim utusan khusus ke India dan mendirikan biara megah di Universitas Nalanda. Di atas batu prasasti Nalanda, ia dengan sengaja memahat silsilah agungnya, menulis dengan lantang bahwa ia adalah cucu dari Raja Jawa yang hebat dan putra dari Samaratungga. Ini adalah cara diplomasi jenius Balaputra Dewa untuk berteriak pada dunia, "Akulah pewaris sah kejayaan Jawa Sumatera, sedangkan yang berkuasa di Jawa Tengah sekarang hanyalah penguasa lokal." Namun tahukah Anda, di saat nama Sriwijaya ditakuti dari Ligor Thailand sampai Lampung, ada satu baris di peta ekspansinya yang janggal dan untuk itu kita harus kembali ke tahun 680 Prasasti Kedukan Bukit 16 Juni 683 bilang mereka jaya. Prasasti Kota Kapur 28 April 686 bilang mereka berangkat menyerang bumi Jawa yang tidak berbakti. Lalu tiba-tiba, di tahun 688, mereka muncul jauh di pedalaman, bukan di pantai, tapi di hulu Batanghari, Jambi. Prasasti Karangberahi ditemukan di Desa Karangberahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi. Bahannya batu andesit, bahasanya Melayu kuno, aksaranya Palawa. Isinya bukan cerita kemenangan. Isinya sama persis kayak prasasti Kota Kapur dan prasasti Telaga Batu di Palembang. Sumpah dan kutukan bagi siapa yang berbuat jahat dan tidak setia pada Datu Sriwijaya. Pertanyaannya, kenapa kerajaan maritim superpower harus mengukir kutukan di tengah hutan pegunungan? Dan kenapa di pegunungan itulah masyarakat Kerinci sampai hari ini menyimpan cerita tentang sebuah danau yang airnya pernah berubah merah karena darah pasukan Sriwijaya? Ini kisah di antara prasasti dan legenda. Kita mulai dari yang pasti dulu. Tahun 685 tidak disebut di prasasti manapun sebagai tahun pemberontakan. Tidak ada nama Kandra Kayat, tidak ada nama Tandrun Luah di Kedukan Bukit, Talangtu, Kota Kapur, atau Karangberahi. Kenapa ini penting gue tekankan? Karena di TikTok banyak yang ngarang nama Panglima biar dramatis. Fakta pahitnya, kita justru kehilangan data tahun ke-685. Kedukan Bukit 683 ada, Talangtu 684 ada, Kota Kapur 686 ada. Ada jeda gelap 2 tahun. Di jeda inilah, menurut catatan Nising, Sriwijaya sedang sibuk bukan perang, tapi membangun reputasi sebagai pusat ilmu. Jadi kalau ada yang bilang 685 ada pemberontakan besar yang bikin Sriwijaya hampir runtuh, tanya balik, prasastinya mana? Di tahun yang sama, seorang saksi mahkota datang. Namanya Yijing, kita kenal Ising, biksu asal Tiongkok yang ingin belajar ke Universitas Nalanda, India. Yijing memberikan nasihat mendalam, jika kelak menjadi maharaja, Jayanasa harus menerapkan ajaran kebaikan Buddha, menjadi raja yang welas asih, memperhatikan manusia sekaligus alam semesta. Sebagai wujud kebersyukuran atas nasihat itu, sang raja membangun taman buah-buahan masif bernama Sriksetra. Pesan cinta kasihnya diukir dalam prasasti Talangtu di Palembang, ditujukan bagi kemakmuran semua makhluk. Yijing belajar selama 6 bulan di Sriwijaya dan 2 bulan di Minangat Tamfan sebelum berlayar ke India. Sementara itu, Sriwijaya sukses mengontrol penuh lalu lintas perdagangan bahari dunia di Selat Malaka dan Selat Sunda, serta menjalin hubungan diplomatik dengan India, Timur Tengah, hingga Kekaisaran Tiongkok. 14 tahun kemudian,
Yi Jing kembali dari India dan takjub melihat sahabatnya telah berhasil menyatukan Swarnadwipa, Jawadwipa, dan seluruh semenanjung Malaya di bawah mandala kedatuan Sriwijaya. Seluruh kiprah ini dicatat Yi Jing dalam kitab pengembaraannya, Nanhaiji Guineva Juan Kiriman Catatan Praktik Buddha Dharma dari Laut Selatan. Dalam bukunya Datang Zai Yukyu Vegao Seng Juan, dia menulis, di Sriwijaya, ada lebih dari 1000 biksu yang belajar tata bahasa Sanskerta, filsafat, dan Vinaya. Ini bukan kerajaan bajak laut. Ini adalah Harvard-nya abad ke-7. Catatan Ising inilah yang bikin dunia percaya. Sriwijaya bukan cuma menguasai selat, tapi menguasai ilmu. Dan kerajaan yang menguasai ilmu, pasti butuh satu hal lagi, emas untuk membiayai semua biksu itu. Dari mana emasnya? Jawabannya ada di hulu. 28 April 686 Masehi, di Pulau Bangka, prasasti Kota Kapur dipahat. Isinya jelas, prasasti ini dibuat dari bahan batu andesit dan berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Isi prasasti berupa sumpah dan kutukan bagi mereka yang berbuat jahat dan pada akhir prasasti, disebutkan bahwa prasasti ini dipahatkan ketika bala tentara Sriwijaya baru berangkat menyerang bumi Jawa. Ini kalimat kuncinya, bukan setelah menang, tapi baru berangkat. Artinya, tahun 686, Dapuntah yang Sriwijaya Nasa sedang meluncurkan ekspedisi militer terbesarnya lintas laut. Targetnya, bumi Jawa. Bumi Jawa ini di mana? Koedes bilang ini Tarumanagara yang memberontak. Boecari bilang ini Kalingga di Jawa Tengah. Sampai hari ini masih debat. Tapi satu yang pasti, untuk menyerang Jawa, Sriwijaya butuh bekal. Kapal butuh emas sebagai upah, biksu butuh emas sebagai dana. Dan emas terbesar di Sumatera ada di satu tempat, Bukit Barisan. 2 tahun setelah sumpah di Bangka, jejak Sriwijaya ditemukan 400 km ke pedalaman. Prasasti Karangberahi, lokasinya bukan di pelabuhan, tapi di desa Karangberahi, Pamenang, Merangin, Jambi, di tepi hulu Batanghari. Ukuran batunya 90 x 90 x 10 cm, dari andesit. Ditulis abad ke-7 sekitar tahun 680-an, oleh beberapa ahli dibaca tahun ke-688. Isinya, bukan cerita penaklukan, isinya lagi-lagi kutukan. Kutukan pada isi prasasti ini mirip dengan yang terdapat pada prasasti Kota Kapur dan prasasti Telaga Batu yang ditemukan di Bangka dan di Palembang. Bayangin polanya, Kedukan Bukit tahun 683 Sumpah Setia di Palembang. Kota Kapur tahun 686 Sumpah Setia di Bangka sebelum serang Jawa. Karangberahi tahun 688 Sumpah Setia di Hulu Jambi. Ini bukan ekspansi biasa. Ini adalah sistem kontrol. Sriwijaya sedang mengikat daerah-daerah penghasil emas di pedalaman dengan sumpah magis. Siapa yang berkhianat akan celaka oleh kutukan? Pertanyaannya, kenapa harus pakai kutukan sekeras itu di pedalaman? Apakah karena penduduk pedalaman ini tidak mudah tunduk? Disinilah prasasti berhenti bicara, dan cerita rakyat mulai bersuara. Sampai di sini, semua yang gue sebut ada batunya, ada prasastinya. Mulai dari sini, yang gue ceritakan tidak ada di prasasti, tidak ada di carita parahyangan, tidak ada di catatan Ising. Kisah ini hidup di mulut masyarakat Kerinci. Masyarakat Kerinci mengenal kelompok yang disebut Sigindo, para pemimpin adat penguasa lembah-lembah tinggi. Dalam tradisi lisan mereka, ada nama Sigarinting, seorang pemimpin yang mempersatukan laskar gunung. Konon, ketika pasukan Sriwijaya yang terbiasa perang di laut dan sungai besar masuk ke Telaga Darah, Kerinci Tinggi, mereka kaget. Mereka tidak melawan satu kerajaan, mereka melawan seluruh lembah. Orang-orang yang hafal setiap tikungan sungai, setiap hutan bambu, setiap jebakan lembah. Menurut cerita rakyat yang dikumpulkan peneliti lokal, pertempuran itu sangat dahsyat sampai air telaga berubah merah. Dari situlah nama Telaga Darah berasal. Apakah ini benar terjadi? Kita tidak tahu. Arkeologi belum menemukan kuburan massal pasukan Sriwijaya di Kerinci. Tidak ada prasasti kemenangan Sigindo. Carita parahyangan yang biasanya mencatat kekalahan kerajaan Sunda pun tidak mencatat peristiwa ini. Tapi satu hal yang arkeologi konfirmasi, di Kerinci,
Ditemukan keramik dinasti Han 202 sebelum Masehi 221 M dan manik-manik kuno yang membuktikan daerah ini sudah jadi jalur dagang emas ribuan tahun sebelum Sriwijaya. Artinya, negeri pegunungan ini memang kaya dan penting, bukan desa kosong. Jadi, apakah Sriwijaya kalah total di Telaga Darah? Tidak ada bukti prasasti. Apakah Sriwijaya kesulitan menguasai pedalaman Kerinci yang kaya emas itu? Prasasti Karangberahi yang isinya kutukan keras di hulu sungai adalah petunjuk bahwa mereka butuh sumpah untuk mengikat daerah ini. Terkadang, kutukan yang paling keras justru ditulis karena perlawanan yang paling keras. Terlepas dari legenda Telaga Darah, satu fakta tidak terbantahkan, Sriwijaya tidak runtuh di tahun ke-688. Setelah Karangberahi, mereka terus eksis 300 tahun lagi. Menguasai Selat Malaka, menarik pajak setiap kapal Arab, India, dan Tiongkok, menjadi tempat belajar ribuan biksu. Kisah Sigindo bukan kisah kekalahan Sriwijaya. Ini adalah kisah bahwa Nusantara abad ke-7 tidak sesederhana kerajaan besar menaklukkan semua. Ada pusat-pusat kekuatan lokal di pedalaman Bukit Barisan yang punya keberanian, pengetahuan medan, dan sistem adat yang membuat superpower sekalipun harus menulis kutukan di batu untuk mencoba menundukkan mereka. Dan mungkin, itulah kenapa sampai hari ini, orang Kerinci masih bangga menyebut diri mereka bukan orang Melayu taklukan, tapi orang Sigindo, anak gunung. Sejarah punya dua wajah, pertama diukir di batu. Seperti prasasti Kota Kapur yang bilang pasukan baru berangkat menyerang bumi Jawa. Dan prasasti Karangberahi di Jambi yang isinya kutukan yang mirip dengan yang ada di Bangka dan Palembang. Itu fakta. Wajah kedua hidup di mulut orang, seperti Telaga Darah yang airnya merah dan Laskar Sigarinting. Itu memori. Tugas kita bukan memilih salah satu. Tugas kita adalah meletakkan keduanya berdampingan, dan jujur bilang, ini batu, ini cerita. Kalau kamu orang Kerinci yang punya cerita versi nenek moyang kamu tentang Telaga Darah, tulis di komen. Kalau kamu mau punya foto prasasti Karangberahi versi HD, komen mau, saya kirim. Karena sejarah Indonesia terlalu luas untuk cuma dihafal dari satu prasasti. Jangan lupa dukung channel ini dengan mengikuti lalu like serta share. Sumber cerita di deskripsi. Sampai jumpa di timeline Nusantara berikutnya. Karena cerita leluhur menunggu diceritakan kembali.